Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anda Agung Istri Pratnyawati Semari dengan NIM 181303114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 6, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal 1, jelaskan perspektif agama tergantung agama yang Anda yakini terhadap wirausaha. Yang mana di sini saya meyakini agama Hindu. Dalam agama Hindu, seorang entrepreneur harus dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan usahanya, baik hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia antar sesama, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Dalam Hindu, prinsip tersebut terdapat dalam ajaran Tritakarana. Dengan ajaran tersebut, diharapkan seorang entrepreneur mampu memperoleh kesejahteraan melalui konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, dalam Hindu terdapat ajaran Trikaya Parisuddha, yang mana diharapkan segala bentuk aktivitas bisnis mampu berpedoman pada ajaran-ajaran kesusilaan yang baik seperti Manachika, Pacika, dan Kayika. Dalam Hindu juga meyakini dengan melaksanakan dharma yang baik, maka kewajiban sebagai umat manusia sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam bisnis, aktivitas bisnis itu sendiri merupakan dharma, sehingga dengan fokus melaksanakan kegiatan bisnis yang dijalankan dengan baik, maka seorang entrepreneur dikatakan telah menjalankan dharmanya dengan baik. Yang selanjutnya, sebagai individu yang dilengkapi rasa, karsa, dan karya, seorang entrepreneur dalam perspektif Hindu diwajibkan untuk memanjatkan syukur sebagai rasa terima kasihnya kepada penciptanya dengan bentuk yatnya. Beryatnya juga tidak dilakukan kepada penciptanya, Ida Sang Yang Widiwasa, namun juga dilakukan pada sesama manusia, alam semesta, butakala, dan leluhur. Yang mana yatnya dilakukan tidak harus berupa materi, namun dengan pemberian pemikiran, ide, gagasan, pendapat, dan perbuatan juga merupakan yatnya selama dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Yang selanjutnya, soal 2, berikan contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh link berikut. Yang pertama yaitu tidak pernah letih dalam belajar. Seorang entrepreneur tidak boleh letih dalam belajar untuk mengembangkan usahanya. Entrepreneur harus terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, membangun jaringan dengan baik. Dalam berwirausaha, relasi sangatlah penting. Adanya relasi dan jaringan yang baik memudahkan entrepreneur dalam mendapatkan partner bisnis. Bekerja sama dengan orang-orang penting dan berpengaruh juga akan membuat bisnis kita semakin berkembang. Yang selanjutnya, yang ketiga, mulai semua dari sesuatu yang sederhana. Sebelum mencapai kesuksesan, tentunya seorang entrepreneur harus memulai bisnis dari yang kecil dan sederhana. Usaha yang dibangun dirintis secara perlahan namun pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk dikembangkan menjadi usaha yang besar dan sukses. Yang keempat, berani mengambil resiko. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko. Resiko yang diambil pun harus dipertimbangkan dengan matang. Yang kelima, menanggapi keluhan, kritikan, dan masukan dari pelanggan. Seorang entrepreneur harus mendengarkan keluhan, kritikan, dan masukan dari pelanggan. Hal tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas produk, toko, dan pelayanan yang diberikan. Ketika keluhan, kritikan, dan masukan didengarkan, pelanggan akan percaya terhadap usaha tersebut. Yang keenam, tidak pernah berhenti belajar. Dalam meraih kesuksesan dalam berwirausaha, seorang entrepreneur harus terus belajar untuk menambah wawasan dalam berwirausaha. Ilmu yang diperoleh bisa diterapkan pada usaha yang dirintis. Selain itu, ilmu yang kita peroleh juga dapat kita gunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketujuh, memiliki rekan yang baik. Dalam menjalankan bisnis, perlulah beberapa pertimbangan dari rekan-rekan kita. Memiliki rekan yang baik dapat diharapkan mampu memberikan kemajuan dari bisnis yang dijalani. Dan yang kedelapan, tekun dan bermental baja. Selama menjalankan bisnis, tentunya seorang entrepreneur pernah mengalami masa-masa sulit. Untuk mencapai kesuksesan, seorang entrepreneur harus melewati masa-masa sulit tersebut.
Entrepreneur juga harus menyiapkan diri dengan situasi ke depannya. Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus tekun dalam bekerja dan memiliki mental baja agar dapat memposisikan diri dengan baik ketika menghadapi situasi tertentu. Yang selanjutnya, soal 3 yaitu sukses story. Di sini saya mengambil sukses story dari Reza Nur Hilman. Reza Nur Hilman merupakan salah satu pengusaha muda di bidang kuliner yaitu keripik pedas Meici. Reza merupakan pria kelahiran Bandung dan anak ketiga dari 3 bersaudara. Sejak kecil, orang tua Reza bercerai dan Reza diasuh oleh orang tua angkatnya. Status broken home tersebut membuat ia pernah terjerumus ke dalam hal-hal negatif saat usianya masih sangat muda. Setelah lulus SMA, Reza mencoba merintis usaha daripada masuk ke perguruan tinggi. Dengan modal yang ia kumpulkan, ia mencoba berbagai jenis usaha. Mulai dari tahun 2005, Reza memulai berjualan barang elektronik hingga pupuk. Awalnya Reza berbisnis keripik Meici dimulai saat ia bersama temannya pergi ke Cimahi. Di sana, ia mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Reza kemudian tertarik dengan rasa cemilan tersebut dan bertanya resep dari keripik buatan nenek tersebut. Nenek itu pun tidak keberatan untuk membagi resep keripik lada pedas itu kepada Reza. Menurut Reza, keripik tersebut memiliki rasa yang enak, namun pemasaran dari keripik itu masih kurang baik. Keripik tersebut tidak dipasarkan keluar daerah dan produksinya hanya saat-saat tertentu saja. Reza Nur Hilman kemudian fokus menggeluti usaha cemilan keripik singkong ini. Dengan strategi bisnis yang tepat, ia yakin bisnis cemilannya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Dalam memulai bisnisnya, ia berbekal modal sebesar 15 juta rupiah dan mulai memproduksi keripik singkong. Ia memberikan nama keripiknya yaitu Meici dan diluncurkan pada bulan Juni tahun 2010. Reza membuat keripik pedasnya dengan level pedas yang berbeda-beda, awalnya dari level 1 hingga level 5. Awalnya kapasitas produksi keripik buatan Reza ini hanya 50 bungkus per harinya. Ia menawarkan sendiri keripiknya dengan cara berkeliling dengan sistem COD atau cash on delivery. Ia pun mau mengantarkan pesanan keripiknya walau hanya dipesan 1 bungkus saja. Reza tidak memiliki toko seperti produk cemilan kebanyakan. Reza memasarkan produknya melalui media sosial yang sedang booming di Indonesia kala itu, yaitu Facebook dan Twitter. Strategi pemasaran keripik Meici buatan Reza ini tepat sasaran, yang mana para konsumen dibuat penasaran akan rasa keripik Meici tersebut. Meskipun sudah banyak produk yang serupa di Bandung, Reza menyebut keripiknya eksklusif, yang mana level pedas keripik Meici pun ditambah hingga mencapai level 10. Nama keripik Meici bahkan sempat booming di Twitter karena level kepedasannya. Dalam beberapa bulan setelah meluncurkan keripik pedasnya, Reza Nur Hilman mampu meningkatkan produksi keripik Meici-nya hingga 2.000 bungkus per harinya. Omset yang diperoleh pun terus meningkat setiap bulannya. Kini keripik buatan Reza Nur Hilman sudah dapat ditemukan di minimarket maupun supermarket yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekian pemaparan saya mengenai LKM 6 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.